Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 148, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Hanya dalam 3 detik, Aiden Enzo selesai menandatangani. Geraldine Sol mengambil perjanjian itu, melihatnya lama sekali, dan berkata dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan, "Bagus, villa ini milik saya. Besok, Anda akan menjalani prosedur transfer dengan saya." Dia menatap Aiden Enzo dengan keras. "Sampah, lawan aku, lihat apakah aku tidak membunuhmu." Wajah Aiden Enzo dingin, dan dia bahkan tidak melihat ketiga orang yang bangga berkumpul untuk membaca perjanjian itu, dan berjalan ke lantai 2. Itu hanya sebuah villa, dia tidak peduli, yang dia pedulikan adalah apa yang Vivian Low pikirkan tentang dia. Setelah naik ke lantai 2 dan kembali ke kamar tidur utama, Aiden Enzo menatap Vivian Low yang sedang berbaring di tempat tidur, dan berjalan dengan gemerisik. Vivian Low tidak tidur. Ketika Aiden Enzo pergi tidur, dia berbalik ke samping, memeluk Aiden Enzo, dan bertanya, "Suamiku, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Aiden Enzo merangkul Vivian Low dan mengambil napas dalam-dalam, hanya tersenyum dan berkata, "Tidak. Tidurlah lebih awal, tidak tidur sepanjang malam." Keesokan paginya, Geraldine Sol menyeret Alexis Sun, Gustav Low, dan lainnya, dan menunggu di bawah. Vivian Low pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali. Aiden Enzo meminta perawat Fiona mengeluarkan ceril sebelum turun. "Aiden Enzo, jam berapa sekarang? Kamu baru bangun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa apa yang terjadi tadi malam? Cepat, ikuti saya ke kantor manajemen." Geraldine Sol membawa tas dengan sertifikat real estate di dalamnya, ada perasaan melangkah ke dalam ruangan. "Ya, coret saja nama Aiden Enzo. Dipindahkan ke namanya sendiri, setelah itu, dia, Geraldine Sol, akan menjadi penguasa keluarga ini. Sebuah villa. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Benar, melamun, tidak tahu harus berbuat apa sepanjang hari, buang." Mulut Alexis Sunbao disisipkan sebuah kalimat. Aiden Enzo mengerutkan kening, wajahnya tidak terlalu baik, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti beberapa orang ke kantor manajemen properti Longcheng Biyuan. Segera, di bawah pelayanan staf, istana nomor 1 secara resmi dipindahkan ke nama Geraldine Sol, dan nama Aiden Enzo juga dicoret dari villa. Geraldine Sol memeluk properti itu, menyeringai bahagia sampai ke pangkal telinganya. "Haha, Aiden Enzo, aku, Geraldine Sol, akan mengambil keputusan akhir tentang rumah ini mulai sekarang, sebaiknya kau menetap untukku." Geraldine Sol dengan sungguh-sungguh memasukkan sertifikat real estate ke dalam tasnya, dan memelototi Aiden Enzo, penuh penghinaan. Seorang bajingan bangkrut yang benar-benar menganggap dirinya sebagai karakter. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik dengan ringan. Di matanya, itu hanya sebuah villa, jika Anda memberikannya, berikan saja, dia tidak peduli sama sekali. Geraldine Sol ini, jika dia tahu di masa depan bahwa Aiden Enzo dapat memiliki villa sebanyak yang dia inginkan di dunia ini, apakah dia akan menyesali keputusan hari ini? Jadi, Aiden Enzo berbalik dan pergi. Geraldine Sol memandang kepergiannya dengan dingin, merasa sangat bahagia di hatinya. Akhirnya, pengecut ini kehilangan dirinya sendiri. "Kakak ipar, keluarga kita akan tinggal di villa mulai sekarang." Alexis Sun datang sekarang, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. "Jangan khawatir, villa ini milikku sekarang, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau," kata Geraldine Sol dengan sangat murah hati, dengan wajah penuh kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ternyata, Aiden Enzo benar-benar pengecut. "Saya benar-benar tidak tahu, apa yang disukai putri saya dalam dirinya, apakah dia kaya. Sayang sekali dia bangkrut." Ketika Alexis Sun mendengarnya, dia segera menarik Geraldine Sol menari dan menari. "Terima kasih banyak," dia sangat memuji Geraldine Sol hingga dia hampir pergi ke surga. Sore harinya, Geraldine Sol menelepon Vivian Low dan Aiden Enzo untuk kembali. Keluarga paman dan kakek menghasilkan banyak uang lebih awal,
dan mereka tidak besar atau kecil dalam bisnis perdagangan luar negeri. Anda dapat menghitungnya sebagai sedikit kaya. Mereka semua adalah kerabat yang dangkal. Aiden Enzo pergi ke sana 2 kali dalam 2 tahun terakhir, dan dia kembali dengan wajah gelap, karena dia pasti orang yang diejek, dan bahkan Vivian Low akan kehilangan muka. Apalagi setiap dia pulang, dia pasti akan dimarahi oleh Geraldine Sol saat pulang ke rumah. Tapi sekarang berbeda, Geraldine Sol punya villa, dan putrinya adalah ketua Bikan. Ini juga alasan mengapa keluarga paman dan kakek mengundang keluarga Vivian Low dengan sangat megah kali ini, dan semua undangan disampaikan secara langsung. Kemana kamu pergi? Kamu pulang sangat larut, apakah kamu membeli hadiah? Geraldine Sol merasa marah saat melihat Aiden Enzo yang kembali dengan santai. Sekarang, dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Aiden Enzo. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan naik dan mengambilnya." Dia benar-benar lupa membeli sesuatu, dan ingat ada beberapa barang yang tidak berharga di lantai atas, jadi dia hanya memberikan satu. Tentu saja, hal yang tidak berharga ini untuk Aiden Enzo. Misalnya, satu set teh yang dia turunkan dari lantai atas. Ini diberikan kepadanya oleh Angelina Chiesa terakhir kali, tapi dia lupa dan meninggalkannya di rumah. Berapa harganya? 800.000, untuk pot tanah liat ungu. Ini hadiah yang sangat mahal. Melihat Aiden Enzo turun dengan membawa kotak hadiah, Geraldine Sol menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Keluarga Alexis Sun juga ada di sana. Saya hanya mengambil beberapa hadiah sederhana, dan semuanya diambil dari villa, dan semuanya dibeli oleh Aiden Enzo untuk Vivian Low, seperti sarang burung darah menangis dan ginseng yang berharga. Dia diam-diam menyembunyikan beberapa kotak sendiri. Ketika Vivian Low kembali, seluruh keluarga pergi ke rumah paman dengan cara yang perkasa, tidak besar. Sebuah villa kecil, lebih dari 300 meter persegi, 10 juta. Segera setelah saya memasuki ruang tamu, dia menemukan bahwa hampir semua orang telah tiba. Keluarga paman kedua juga datang, dan beberapa kerabat mengobrol dengan antusias dan saling memuji. Namun, ketika mereka melihat Aiden Enzo masuk, semua orang diam dan menatapnya dengan mata yang rumit. Kakak ipar Geraldine, Vivian Low, aku menunggumu, cepat duduk. Vivian Low benar-benar semakin cantik, dan perusahaan cukup sibuk, jadi sangat peduli untuk meluangkan waktu untuk datang ke sini. Ya, tidak kalau dipikir-pikir, keluarga kami telah menghasilkan pengusaha besar seperti Vivian Low. Sekelompok orang mulai memuji, dan mengitari Vivian Low tanpa henti. Aiden Enzo, di sisi lain, benar-benar diabaikan. Tentu saja, Geraldine Sol, sebagai ibu Vivian Low, juga mendapat banyak pujian, postur duduk dan sikapnya, seperti Ibu Suri, sepenuhnya menguasai penonton. Menghadapi pujian dari kerabatnya, Geraldine Sol sangat senang, dia terus memuji Vivian Low karena bersikap bijaksana, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Aiden Enzo. Alexis Sun memiliki mulut yang besar, seolah-olah dia telah mengatur sesuatu sebelumnya. Dia dengan sengaja menyebut Aiden Enzo, dan berkata dengan wajah dingin, "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan dengan linglung, jika kamu tidak menyajikan teh untuk kami? Kamu benar-benar menyia-nyiakan penglihatan." Segera setelah Alexis Sun selesai berbicara, semua kerabat memandang Aiden Enzo dengan sombong. Saya tahu dia diberi makanan lunak, tetapi saya tidak menyangka akan memakannya di sini. Vivian Low memandang Aiden Enzo, juga sangat tidak berdaya, dia baru saja akan bangun untuk membantu. Geraldine Sol menariknya, dan berkata, "Biarkan dia pergi jika kamu memiliki tangan dan kaki, kamu masih memiliki anak di perutmu. Jangan ikut campur." Ketika anak itu disebutkan, semua orang sepertinya memiliki dipukul ya, terus tanya Vivian Low. Ada berbagai macam pujian. Aiden Enzo juga tidak keberatan, dan berjalan ke dapur, mencuci cangkir teh, dan membuat teh dengan santai. Karena dia sudah beberapa kali ke sini, dan setiap kali dia menyajikan teh dan air sendiri, dia tentu tahu. Tak lama kemudian, keluarga paman dan kakek turun dari lantai 2. Tubuh paman Grinovin cukup kuat. Ada seorang menantu laki-laki di bawah lututnya, dan seorang cucu perempuan dan menantu laki-laki, istrinya pergi beberapa tahun yang lalu. Semua orang di sini. Grinovin memasuki arena dengan dukungan putra dan menantunya. Dia mengenakan setelan tang hitam, bersandar pada tongkat, dan duduk di kursi utama dengan senyum di wajahnya. Sekelompok kerabat juga bangun saat ini. Untuk memberi penghormatan pada hari ulang tahun Grinovin,
cukup beri selamat padanya, lalu berikan hadiah. Ketika dia tiba di Aiden Enzo, dia naik dengan kotak hadiah di tangannya, dan Findes, cucu ipar Grinovin, tersenyum dingin dan berkata, "Oh, ternyata itu adalah hadiah besar dari Aiden Enzo. Hadiah mahal macam apa ini? Dibungkus sangat rapat. Saya ingat 2 tahun lalu, seseorang baru saja mengirim buah dan oatmeal." Kecaman dan penghinaan terbuka. Aiden Enzo menatap Findes dengan dingin, mereka telah menjalin hubungan sejak lama. Findes adalah pria dengan perilaku buruk, dia terbiasa bermain-main di luar, dan ditangkap oleh Paman Grino beberapa kali. Tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, Paman Grino selalu menipu dan memaafkannya. Hal baik apa yang bisa dia berikan, dia hanya orang yang tidak berharga. Benar, begitu, apa yang ada di dalam kotak hadiah ini hanya beberapa ratus yuan. Dikemas dengan sangat rapat, saya khawatir dia akan malu. Hehe, aku merasa kasihan pada Vivian Low, menikah dengan hal yang tidak berguna, dia harus bekerja keras sendiri. Sekelompok orang mulai menunjukkan sarkasme yang menghina, Aiden Enzo ini. Ini benar-benar pemborosan yang tidak berharga selama 3 tahun. Siapa bilang dia masalah besar sekarang? Ini tidak seperti tampilan yang lemah. Geraldine Sol sangat senang, apalagi saat Aiden Enzo kalah jumlah, dia merasa senang. Vivian Low tidak tahan lagi, dia bangkit dan ingin menjelaskan, tetapi Geraldine Sol menghentikannya dan memperingatkannya dengan hidung terangkat dan mata menatap. Baik, ini hari ulang tahunku, jadi jangan bercanda. Tuan Finn berbicara, dan orang-orang besar itu berhenti, dan tidak terjerat dalam hadiah ulang tahun. Vivian Low mengambil kesempatan, menarik Aiden Enzo ke samping, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu tidak kembali dulu? Anda tahu, mereka masih memiliki kesan lama tentang Anda, jika tidak, saya akan mengaku kepada mereka. Vivian Low juga sangat kesal, dia ingin memberitahu mereka bahwa Aiden Enzo bukan pengecut. Aiden Enzo lebih kuat dari mereka semua. Dia membeli villa, temannya menginvestasikan 3 miliar di Bikan, dan dia masih menjadi tuan muda grup Enzo di ibu kota. Saat dia berbicara, dia menoleh dan berjalan ke kerumunan yang berceloteh dan tertawa. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.